main film mana, tapi ya saya anggap penghinaan seperti itu nggak apa-apa, tak masalah. Saya nggak peduli. Ada juga sutradara baru yang kemudian mau merambah perfilman di Makassar, ngajak sharing, ngajak main. Ya saya ikhlaskan, saya rida dengan penghinaan-penghinaan kayak gitu, nggak apa-apa. Bagaimana bang-bang plat merah nawarin saya kerjasama, ya Rob, ini ujian semuanya, nggak apa-apa, saya ikhlas. Meskipun itu adalah sesuatu yang mungkin menurut orang itu adalah sebuah yang hina, rendah, tapi sekali lagi demi Allah saya rida, saya ikhlas menerima itu semua. Orang nelpon ke saya dari polsek ini, polsek itu, nelpon Bang Suma, ini ada yang mau bicara, ada yang mau ketemu, ada yang mau video call, angka sebentar dong. Semuanya itu saya terima dengan ikhlas, Bang. Saya ridha. Saya ridha, meskipun itu adalah sesuatu yang buruk menurut pandangan orang, tapi ya saya ikhlas aja, nggak apa-apa, nggak masalah lah. Orang mau datang ke rumah, mau kenalan, mau jumpa, mulai dari atasan yang levelnya di atas sampai yang di bawah mau jumpa sama saya. Sekali lagi saya katakan, saya ikhlas menerima itu semua. Meskipun itu adalah sesuatu yang hinaan menurut orang-orang yang lain, tapi itu saya rela, ya. Gak apa-apa, gak masalah. Yang penting bismillah, Allahu Akbar aja. Gitu saudara, thank you. Luar biasa. Assalamualaikum Bang. Iya, Bang Erik. Udah Bang Baal belum? Sudahlah. Banyak sih sebenarnya gini Bang Erik. Luar biasa ini kan Bang Juma ini kan Komal ini kan Komal edukasi ini di live kan ke mancanegara ini. Ya itu saya bilang Bang Juma ini terkenal sampai mancanegara nih, maka timbullah penyakit-penyakit kutil-kutil itu yang sakit hati gitu Bang Erik gitu ya. Tapi ya karena kita lihat gini ya, yang sakit hati ini dia berusaha untuk bagaimana lebih unggul dari Bang Juma, tapi kan nggak bisa ya. Dia buka Komal, yang nonton cuma 10-15 orang. Bang Juma ini lihat 3,7 kali biangnya, luar biasa ini. Saya katakan Bang, saya ikhlas dengan itu semua, rela saya, ridha, maksud saya ridha. Saya ikhlas dengan keadaan ini, nggak apa-apa lah, saya terima apa adanya. Ya ini Oke, ada lanjut, Adrian, Erik, Adrian silakan. Muslim apa Kristen Adrian? Kristen. Ya silakan Bang Adrian kalau mau bertanya. Baik, yang mau saya tanyakan tadi, yang disampaikan Bang Suma tadi bahwa mau bahas agama Muslim harus tahu membaca Al-Quran dan segalanya. Ya kalau begitu ya sama saja di Kristen pun demikian. Bang Suma punya legalitas apa? Orang Kristen itu kan sekolah dulu, makanya ditantang banyak pendeta itu pendeta nggak tanggapi, gitu loh. Jadi pendeta juga anggap saja bahwa Bang Suma itu juga sampah. Biar dijawab langsung sama Gurunda Juma ya, legalitas Gurunda Juma untuk membahas Kristen seperti apa? Silakan Gurunda Tapadol. Iya, jadi gini saudara. Yang pertama yang Anda harus pahami adalah Al-Quran itu datang untuk melakukan kemudian teguran kepada kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim, sekaligus menegur umat terdahulu yang telah kemudian menyelewengkan ajaran Tuhan yang datang kepada para nabi. Kalau saudara berkata kemudian pendeta itu hebat, dalam aspek ilmu apa mereka hebat? Karena mereka lulusan STT gitu. Tapi apa disiplin ilmu yang mereka punya? Yang kemudian saya pribadi tidak punya. Coba, kira-kira apa? Mereka bisa bahasa roh, bahasa garambangnya. Kalau bahasa saya, bahasa roh itu bahasa garambang menurut saya. Jadi tidak ada yang istimewa. Di pendeta ini mana ada coba? Siapa pendeta yang kemudian bisa tampil menjelaskan materi-materi yang disajikan oleh para apologet Islam? Apa kira-kira titelnya, pendetanya apa, disiplin ilmunya apa gitu loh. Ketika Anda mengatakan dia bisa bahasa Ibrani berarti kan kitabnya orang Yahudi di ujung-ujungnya kan? Iya kan? Bisa bahasa Yunani berarti ujung-ujungnya menyembah kepada Theos, dewa kan? Jadi mau kemana? Mau kemana perginya? Pendeta-pendeta ini mau kemana perginya? Bahasa Ibrani Tuhannya Yahudi. Karena kenapa? Kitab Anda perjanjian baru itu bukan Ibrani. Mau bahasa Yunani berarti meninggalkan bahasa Ibrani, meninggalkan kitab Tanak.
berarti Anda harus mendirikan sebuah keadaan di mana keadaan itu bahwasanya kitab Anda harus independen, yaitu kitab Lukas, Markus, Matius, Yohanes. Silakan bahasa Yunani. Lalu apa yang Anda dapati setelah Anda berbahasa Yunani, membaca original teks atau manuskrip tertua daripada Perjanjian Baru? Apa yang Anda dapatkan? Penyembahan terhadap dewa-dewa, bukan? Jadi adalah lebih baik kalau yang sekarang itu terjadi. Apa itu? Bahasa Indonesia saja. Jangan coba-coba menggunakan bahasa Yunani. Itu pesan saya. Kenapa? Karena kalau orang Kristen menggunakan bahasa Yunani dalam mengkaji, menelaah, kemudian menguraikan aspek ketuhanan di dalam Perjanjian Baru, maka hilang suaranya Bang Zuma. Tunggu ya, mungkin sinyalnya di sana Gurunda gangguan ya, serahkan teman-teman. saya kalau ada kemudian goyah. Karena di situ jelas sekali dikatakan Yesus adalah anak Theos. Theos dalam bahasa Indonesia dewa. Yesus adalah anak dewa. Sedangkan Tuhannya Yahudi bukan dewa. Gimana dong? Jadi disiplin ilmu apa kira-kira? Maka satu-satunya konsep yang harus digunakan oleh Kristen Indonesia adalah bahasa Indonesia dengan mengambil istilah-istilah Al-Quran untuk mempertahankan kekristenan mereka. Karena kapan dia tidak menggunakan istilah Al-Quran, maka meskipun terjemahan Indonesia, akan ketahuan juga bahwa ternyata mereka adalah bersumber dari pengajaran paganisme. Itu Bang. Itu fakta. Coba aja diurai satu-satu. Coba aja pelan-pelan. Nah, misalnya nih, pendeta mau menghadapi Bang Zuma, ahli Ibrani. Oke, ayo. Ayo. Masalahnya Bang Zuma Gimana, tidak Bang? punya legalitas. Itu pendeta tuh sekolah, Bang. Bukan cuma langsung diangkat begitu, sekolah. Itu dididik dari kecil, kita itu dididik dari Kristen, lahir dari Kristen, itu sudah benar-benar terdidik. Sehingga kita juga berpikir bahwa dari yang Bang Zuma sampaikan tadi bahwa kalau debat sama untuk Islam itu kita harus tes. Nah, kalau begitu juga di Kristen pun demikian. Kita juga harus tes. Kalau begitu Bang Zuma itu dianggap juga tidak tepat untuk jadikan sasaran untuk debat, gitu loh Bang. Saudara, pondasi agama kita berbeda, kawan. Pondasi Islam itu ilmu, akal. Pondasi agama Anda kepercayaan saja, doktrin, dogma. Beda. Beda. Jadi adalah hal yang sangat memalukan ketika Anda ingin menguji saya berdasarkan keilmuan. Sedangkan Kristen dianut bukan karena ilmu, tetapi karena kepercayaan dari nenek moyang. Coba saya tanya sama saudara ini, simple. Siapa yang mengajarkan Anda menyembah anak bayi? Mau bilang Tuhan? Nggak ada. Mau bilang Yesus? Jadi, tak ada juga. Siapa yang ngajarin? Nah, itu dari persepsinya Bang Zuma. Kita punya pemahaman Kristen itu berbeda lagi, Bang. Kok jadi persepsi? Bang Zuma itu Yesus gini, ini, saudara, Yesus ini Tuhan dari sejak kapan? Kita itu gini, makanya kita tuh berdebat sama Islam itu karena Islam tidak paham bagaimana Kristen yang sebenarnya. Saudara, bagaimana Anda mengatakan Islam tidak paham? Anda yang Islam paham, sedangkan kata paham ini adalah entasan dari akal. Sedangkan agama Anda tidak berlandaskan akal. Gimana ceritanya itu? Anda mengatakan Anda tidak paham. Saudara, yang disebut paham itu adalah sesuatu yang dientaskan oleh ilmu pengetahuan. Akal kita nih. Kristen itu tidak berdasarkan itu. Oke, Bang Zuma, oke. Nah, kalau seperti itu, maka berdebatlah dengan orang yang berilmu dan apologet juga. Dalam hal ini Bang Edis. Silakan. Silakan Bang Edis. Dan lain-lain. Sama-sama apologet. Jangan cari pendeta-pendeta, karena pendeta itu memang betul-betul tidak berilmu. Betul-betul sekolahnya teologi, Bang. Ya, bukan ilmu kan? Tapi sekolah dogma dan doktrin kan? Betul?
Kan gitu. Nah sekarang kalau Anda mengatakan edis, berarti kan harus berilmu. Nah kalau berilmu berarti dia harus punya disiplin ilmu Quran. Kan itu poinnya. Apa disiplin Jadi ilmu gini, yang Bang. begini. edis punya Jadi disiplin kalau ilmu misalnya apa tentang Quran? Debat sama pendeta, sebaiknya pendeta juga berpikir. Pendeta kami ada Pak Gilbert yang hebat-hebat. Mereka tuh Sudah anggap berapa saja kali saya bahwa- tantang beliau, bahkan saya ingin jumpa di Makassar kemarin, dia datang katanya, dia batalkan datang. Gini, Setelah Bang. dia tahu bahwa Bang Suma yang menunggu dia Makassar, dia nggak jadi. Kan gitu saudara. Gini, Bang. Dia nggak mau karena memang anggap saja kita berdebat sama muslim. Itu Berani enggak Suma? Begini. Saya Bang, tidak karena pernah memang takut debat sama- kepada manusia, apalagi Kristen. Suma. Karena Al-Quran saya mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Seburuk-buruknya makhluk. Apa yang harus saya takutkan sama kalian? Suma berani enggak debat di Rooster Boy? Apa yang saya takutkan sama kalian? Apa? Yang saya takutkan sama kalian itu apa? Saya cuma takut kepada Tuhan saya. Saya dilarang duduk bersama dengan orang-orang kafir menghina Al-Quran. Tak boleh. Paham ya saudara ya? Jadi meskipun muka-muka kalian ini muka-muka menyeramkan, kotak, segitiga, segi empat, kerucut, klimaks, 4 persegi panjang, tapi tidak membuat saya takut. Enggak. Makanan kalian makanan binatang-binatang buas, tapi tidak membuat saya takut sama kalian. Enggak. Saya hanya takut kepada Allah Tuhanku. Karena Allah mengatakan apa? Innakum izam mithluhum. Barang siapa yang duduk bersama dengan orang yang menghujat ayat mengolok-olok Al-Quran, maka dia adalah bagian daripada mereka. Aku nggak mau. Percuma saya beribadah siang malam, kalau Allah kemudian mengatakan saya serupa dengan penghina, saya serupa dengan orang kafir. Saya tidak mau, na'udzubillahi min zalik. Gitu saudara. Ya, Abak Bian, selamat malam Abak Bian. Ya, assalamualaikum Bang Zuma semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Itu siapa tadi Adrian tadi nggak baca koran dia kan? Nggak baca koran dia. Pas turunan aja sampai berkhianat sama Solan. Ya Allah, ya lanjut Bang Zuma. Iya makasih bang. Bang. Makasih. Makasih ya Bang ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dinda Alfi, silakan dek. Ada yang mau disampaikan? Saya dulu bang, saya mau bertanya sama Bang Zuma ini. Siap. Saya mau bawa data di Yohanes 17 nomor 12. Ya, teman-teman Kristen yang ada di bawah juga tolong disimak ya. Saya mau bertanya dulu sama Bang Zuma. Siap. Selama aku bersama mereka, tapi ini perikopnya adalah di mana Yesus berdoa pada murid-muridnya. Siap. Jadi di sini katakan Yohanes 17 nomor 12, selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Nah mereka ini jelas adalah murid-murid Yesus. Siap. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Ini poinnya bang. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah pertanyaan saya di sini Bang Zuma, siapakah dia ini yang sudah ditentukan binasa dan kebinasaan dia ini sudah tertulis di dalam kitab perjanjian lama ataupun kitab Torah, mungkin kitab Torah, di kitabnya Zabur dan ataupun Mazmur ya, ataupun kitab para nabi. Silakan Bang Zuma, siapa dia ini Bang? Oke. Ada nggak datanya Bang? Iya, Matius 7 nomor 22 sampai 23. Kita uraikan di dalam Al-Qur'anul Karim surah Al-Maidah ayat 116 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas takhizuni
wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. In kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman, wahai Isa, anak laki-lakinya ciptaanku bernama Maryam. Apakah engkau yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah dirimu dan juga ibumu sebagai dua Tuhan selain daripada aku? Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakan, tentulah engkau telah mengetahui. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Di ayat selanjutnya, Nabi Isa alaihi salam kemudian menyatakan dengan sangat valid bagi kita orang Indonesia untuk memahami dengan mudah. Ma qultu lahum illa ma amartani bi an i'budullah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, maka engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi mereka yang dimaksud dalam Al-Quran adalah yang taat kepada Nabi Isa. Itulah yang menjadi tanggungan Nabi Isa ketika Nabi Isa masih bersama dengan mereka. Tapi setelah beliau diangkat oleh Allah, lahir kemudian oknum-oknum lain yang dikatakan oleh Allah, apakah engkau yang mengajarkan kemudian mereka untuk menyembah dirimu? Itu yang dimaksud. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 12 yang tadi, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Nah, artinya jadi ya, asumsi gimana? saya di sini, oh belum bang. Silakan. Asumsi saya di sini ada nubuatan tentang di mana salah satu muridnya Yesus itu di Yohanes 6:70 adalah iblis, yang dikatakan iblis di situ ditegaskan lagi di ayat 71-nya itu adalah Yudas Iskariot. Nah, jadi ada nubuatan tentang si Yudas Iskariot ini di dalam perjanjian lama, gitu maksud saya bang. Iya, karena iya, tertulis saya kan ngerti. seperti gini. Iya, saya ngerti. Artinya gini, Dinda Erik. Artinya di antara mereka ini kan nanti akan banyak pengikutnya. Ya, betul. Orang yang ditentukan sudah binasa ini nanti akan banyak pengikutnya. Nah, inilah kemudian yang saya katakan di Matius 7, 22, 23 yang diusir adalah pengikut sang yang sudah binasa. Yohanes 6 nomor 70. Coba. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis? Itulah yang dimaksud. Ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka dan tidak seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak seorang pun, kecuali daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Siapa dia? Baca Amsal 21 nomor 18. Masya Allah. Itulah yang pengikutnya banyak. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Matius 12. Itulah yang dikatakan kemudian dalam Matius 23 nomor 15. Itulah yang dikatakan kemudian di dalam tanda Yunus, angkatan jahat yang keluar dari kubur, itu yang dimaksud. Itulah yang dimaksud dalam Yohanes 12 nomor 31. Itulah yang dimaksud. Jadi jelas bagi kita orang-orang yang memahami tentang perdiskusian lintas agama ini, bahwa Bible sendiri menumpahkan apa yang ada dalam kandungannya bagi orang-orang yang berakal sehat. Tapi bagi mereka yang sudah kaku otaknya seperti keju, mereka tidak akan sampai pada poin ini. Terima kasih Dinda Erik, ini pertanyaan yang sangat bagus. Silakan. Iya, betul. Jadi jelas lah ya. Berarti ada hubungannya dengan Amsal 11 nomor 8 juga ya bang ya? Amsal 11, betul. Amsal 11 nomor 8, coba Adinda ulang dari data nomor 6. Boleh nggak dibacakan? Sebentar bang. Silakan. Alfi bantu karena kebetulan udah terbuka.
Dari 6 ya, Bang ya. Silakan deh. Ya, silakan. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenaran, Oh, keren. tapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsu. Wis mantap kali. Oh, Harapan orang fasik gagal pada Wis. kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Wis mantap sekali. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Wah, gila bener. Masya. Ini yang diterangkan Yohanes 17:12 ini. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Berarti ada yang sudah dibuatkan untuk menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Boleh aku tanggapi? Malam semua. Iya, malam. Waduh, Ya, malam si semua. Nick. Jadi gini, ini yang semua saya makan tadi itu semua salah alamat. Karena Isa itu bukan Yesus di Alkitab. Karena begini, Yesus di Alkitab adalah firman Yahweh yang menjadi manusia. Sementara Baik. sementara Isa itu adalah utusan Allah, pada kaki Allah di neraka. Jadi salah alamat udah ini cuma ini. Jadi membuat semua. Kenapa sih dia ini dinaikin? Bentar, Dia loh. terus bawain narasi kaki Loh, Allah di pertanyaan masih neraka. Loh, Biarin dulu, silakan. biarin dulu. Iya, nggak apa-apa. Nggak ada semua ya, cuma gantian ya biar enak ngomongnya. Iya. Jadi Tuhan di Alkitab itu tidak kaki di neraka, tapi Allah yang muncul 600 tahun dalam masa itu kakinya di neraka, dan dia ingin menyamai Tuhan di Alkitab. Dia mengklaim Taurat yang diberi oleh Yahweh, padahal apakah tahu Allah itu Allah apa 10 perintah Taurat? Tidak tahu. Allah juga tidak tahu apa namanya. Biar langsung ditanggapi sama Gurunda ya. Ya, Silakan sebentar. Gurunda. Ya, oke gini saudara. Tuhannya umat Islam kakinya Anda katakan sebelah di neraka. Ya, Tuhannya orang Kristen Di surga. semua tubuhnya masuk di dalam kubangan air ketuban di surga. Sabar dulu. Surga, ya, sabar betul. dulu. Sabar dulu ya Bang ya, sabar. Nah, sekarang begini. Bang. Ikan kecil yang baru lahir sehari keluar dari perut ibunya. Hidup selama-lamanya di air bahaya nggak untuk anak kecil ikan ini? Udah jawab, aku jawab ya. Iya, singkat aja. Bahaya nggak untuk ikan ketika dia ada di laut? Bahaya karena di neraka kakinya bahaya. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Saya ingin mengurai saraf yang kusut di kepala Anda. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya ini, itu bahaya nggak ketika dia hidup di laut? Itu logika sabam namanya gitu. Enggak, saya tanya yang pelan-pelan aja, Bang. Kamu bertanya nyambung, nggak nyambung. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Loh. Pelan-pelan. kaki di neraka loh. Pelan-pelan. Saya tanya anak ikan yang baru keluar Tuhan dari di perut Alkitab. ibu. Apakah bahaya baginya ketika dia ada di lautan? Samudra yang luas. Bahaya nggak? Tuhan di Alkitab bahkan neraka baliknya Allah kaki di neraka. Bahaya nggak? Bahaya nggak ketika ikan kecil ini ditaruh di samudra yang luas? Bahaya nggak? Jawabannya bahaya atau tidak bahaya? Nggak nyambung. Nah, saya terangkan ini ya, saya terangkan. Ikan yang baru keluar dari rahim ibunya, anak ikan cicit, ikan yang baru kecil, taruh di laut, kemudian bahaya nggak bagi anak ikan tersebut? Jawab yang teman-teman, bahaya nggak? Bahaya, Paman. Oh enggak dong, itu kan habitatnya, ikan di laut, yang mana ada bahayanya? Betul? Dia embat sama ini tadi Christian Prey. Enggak, habitatnya, iya sorry, betul juga Bang Andi. Habitat ikan itu di laut, itu enggak bahaya bagi ikan. Nah sekarang, ikan yang paling gede naikkan ke darat. Bahaya enggak bagi ikan gede? Ya, Paman, baru itu bahaya. kalau naik. Karena bukan habitatnya di situ, bahaya. Nah, jadi makhluk hidup ini, ketika kemudian dia ditempatkan pada alam yang bukan habitatnya, itu akan datang padanya kematian. Betul? 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 Betul. Sekarang Allah maha hidup atau maha mati? Hidup. Maha hidup.
ancaman nggak neraka bagi Allah? Tidak, Paman. Ya tidak. Ya. Kalau orang kafir kakinya masuk ke neraka, ya itu bahaya, Cak Ayu. Tapi kalau pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, maha hidup, mau dia apapun, tak ada akan tersentuh oleh kematian. Nah, seperti Tuhan tetangga makan kacang hijau yang sudah dihaluskan, lalu kemudian dijemur matahari, campur gula pasir, diaduk, kemudian dia makan, habis itu kita gelitik, bersin, dia batuk, dia kena tersendat, dia batuk, dia bisa mati. Kenapa? Karena dia terkungkung oleh makhluk, karena dia makhluk. Allah Subhanahu wa taala mau Anda memaknai hadits itu dengan serampangan pun tidak akan kena, karena Allah itu maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda menilai Allah SWT seperti Tuhan Anda yang baik. Bahaya tak kalau kaki anak bayi masuk ke api? Bahaya tak? Bahaya tak? Bahaya, itu baru bahaya. Kalau Allah Subhanahu wa taala, api ciptaannya, neraka ciptanya, apa yang bahaya? Ya, segala sesuatu di bawah kendalinya. Begitu saudara. Jadi kalau cuman ilmu pleset, ilmu akal-akalan mau masuk di komal Islam, ya mending pulang ke rumah, ya cari toilet, kunci dari dalam, tidur sampai pagi di dalam. Gitu saudara. Ya, silakan. Masih ada yang lain? Itu ada Tom, Bang Tom. Bang Tom? Bang, saya Muslim tapi saya pengagum Bang Juma saja saya. Oh, ada yang ingin disampaikan abangku? Tak. Saya turun. Oke, baik abangku. Bang Tom. Bang Tom. Ya. Pernah nggak dengar cerita ada sebuah agama yang Tuhannya pernah jadi bayi? Oh, sering dengar, tapi tidak percaya saya. Sering ya? Pilih mana pencipta langit dan bumi berkuasa memijak neraka dengan ada Tuhan maha kuasa tapi anak bayi. Bang Handi lagi nih yang mau tanya. Bang Handi. Bang, kita satu iman, Bang. Iya, saya tahu, saya paham, Bang. Bang Handi. Bang Handi. Iya, Paman. Bang Handi. Kalau anak kambing, Bang Handi, butuh berapa hari bayi kambing ini supaya bisa berdiri dan berjalan? Menurut para pakar peternakan kambing yang saya survei, ya, kebetulan saya dulu lama di Burundi, ya, saya memasuki daerah, saya survei di sana. Kambing itu membutuhkan waktu, hari itu juga bisa berdiri. Keren. Waktu dilahirkan. Kambing. Keren anak kambing. Wah, hebat. Kalau anak ayam yang baru menetas, berapa lama dia harus duduk menunggu bulunya tumbuh baru bisa berdiri dan berjalan, Bang? Hari itu juga langsung bisa berdiri. Anak ayam juga begitu? Betul, saya survei itu. Alamak. Pinter Bang Andi. Anak ayam. Bagaimana kalau anak bayi, Bang Andi? Butuh berapa jam habis dia keluar? Habis itu berjalan ke toilet? Saya pernah bekerja juga di Burundi. Saya kerja di rumah sakit korban lelaki. Itu membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 tahun lah baru bisa. 1 tahun. 1 tahun. No, Mama, ini nggak adil, Ma. Anak ayam cuman sehari udah bisa jalan, baru keluar dari cangkangnya langsung bisa jalan. Ada Tuhan tetangga setahun baru bisa jalan. Gimana, Ma? Gimana nih?
Alamak. Masuk gak ini kawan-kawan? Bang Juma ngomongnya jangan begitu Bang Juma, itu banyak yang sakit hati di bawah. Aduh biasa aja gitu loh. Bercanda. Ini sekedar vitamin saraf supaya nggak kusut sarafnya, kan gitu. Ayam bertelur, menetas, begitu telurnya pecah, tok keluar bibir dulu. Habis itu gelepek sebentar, lari-lari. Selamat siang dunia, kata anak ayam, kan gitu ya. Sahabatku P.I. Syukran, kata anak ayam, selamat siang dunia, kata anak ayam, kan? Iya kan? Betul nggak? Betul. Nah, ini ada loh cerita. Lahir di kota Daud, butuh setahun lebih baru bisa jalan. Ya, tapi ada juga loh Bang Juma yang kalau Amporo, gimana kalau Amporo? Saya jadi ingat dukun, ada dukun yang mau ngobatin orang pakai telur, dipecahkan ke mukanya kan, ternyata Amporo. Bukan dipecahin, dikunyah telur itu, rupa-rupanya telur busuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Kalau Bang Handi hidup zaman itu, kira-kira Bang Handi mau nggak menyembah anak bayi tadi? Saya usir itu orang majusi, orang bodoh itu nyembah bayi itu. Kalau Bang Handi nyembah anak bayi berarti Anda pengikut ya, apa? Saya orang majusi lah, peramal bintang. Majusi. Allahu Akbar, Masya Allah. Di sini kena prank juga kayaknya. Orang majus kena prank. Kena pranknya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ya semoga lah adik-adik saya yang didatangi misionaris, kalau ketemu tanya aja, Ibu nyuruh kami nyembah siapa Ibu? Mbak Yesus dong, dia juru selamat kita. Bu, anak ayam baru menetas udah bisa jalan. Tuhan Ibu butuh berapa tahun untuk bisa jalan ketika dia bayi? Tanya mereka kayak gitu. Saya catat Bang Juma ya, saya mau tanya nih sama pendeta nih. Itu sudah sering saya bahas. Allahu Akbar, Masya Saya Allah. bilang sama mereka ini. Itu Tuhan itu maha kuasa nggak? Maha kuasa. Apa yang dikuasai katanya? Saya bilang yang dikandung Maria Tuhan atau manusia? Assalamualaikum. Tuhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Apakah Tuhan yang dikandung Bunda Maria itu dalam kandungan maha kuasa? Maha kuasa. Saya tanya lagi, apa yang dikuasai? Apa penjelasannya? Karena kan firman dulu menjadi manusia, lari ke firman dia. Nah, gitu. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Apa yang dikuasai ketika dia dalam rahim? Air ketuban. Apa yang dikuasai ketika dia bayi? Nggak ada. Air Ada. susu. Itu. Nggak dikasihnya kepada tetangga. Ya pada dasarnya adalah statement saya ini, kepercayaan saya ini jangan ditanya dong. Gitu. Iya. Itu makanya ada yang naik tadi Bang Hadi, suruh orang Kristen semuanya turun keluar. Lah kita mau yang cerdas aja, yang mau dicerdaskan aja, yang tidak mau silakan istirahat. Gak apa-apa. Tadi ada pertanyaan itu, kenapa sih kalian ini nggak sekolah pendeta, nggak ke STT, mau membahas Bible? Ya orang gampang kok dibaca bahasa Indonesia, kan nggak ada originalitasnya juga, cuman terjemahan doang. Semua orang bisa membacanya begitu. Ya kita ini membaca lurus, salah? Nggak salah dong. Gitu. Berbeda kan dengan Al-Quran. Saya lagi yang nanya Bang Juma nih. Masih mau datang besok. Silakan. Apakah terjemahan Al-Quran itu adalah kitab suci? Bukan. Kalau mereka saya tanya, apakah terjemahan itu kitab suci? Iya. Terus saya tanya lagi. itulah bedanya kita. Sekarang apakah kita, pertanyaan. Saya tanya lagi, apakah kitab suci bisa direvisi? Katanya Nggak bisa tidak. lah. Bingung gak? Ya udahlah. Nggak bisa kitab suci direvisi, nggak bisa. Tapi yang kecuali yang merevisinya itu adalah dia sendiri, Allah yang mewahyukan. Berarti
LAI gimana dong nasibnya? Tuhan dong dia merevisi terus. Ya itulah yang saya katakan bahwa berdasarkan kaidah itu ya bukan firman Tuhan. Saya balik lagi nih Bang Handi nih. Dengarkan pertanyaan saya Bang. Yesus orang Yahudi, orang Kristen. Di antara 3 orang ini, siapa orang pertama, orang kedua, orang ketiga? Pada saat Yesus berbicara, siapa orang pertama, siapa orang kedua, siapa orang ketiga? Pada saat Yesus Masya mulai berbicara. Iya, mengajar. Oh, mengajar. Iya. Yang pertama ke murid dong. Ya, berarti Yesus pelaku utama, Yesus muridnya pelaku kedua kan? Iya. Pelaku ketiga Kristen. Iya. Pertanyaan saya. Enggak nyambung dong. Pelaku ketiga Kristen. Pelaku ketiga Nasrani dong. Enggak Bang Haji kan. Enggak ada hubungannya dengan Kristen. Iya enggak. Kan saya hadirkan mereka sebagai pelaku juga. Oh ya udahlah, saya terima. Kan dibawa-bawanya nama Yesus kan. Nah, pertanyaan saya kepada Bang Handi nih. Pelaku ketiga yaitu Kristen, apakah hadir pada saat pelaku pertama dan pelaku kedua lagi berdiskusi selama 33 tahun? No, enggak ada. Mereka hadir itu setelah Yeshua Mashiach tidak ada di muka bumi, kira-kira ratusan tahun. Berarti pelaku ketiga itu nggak hadir pada saat itu? Iya, nggak connect, nggak nyambung. Yang ada hanya Yesus dengan Yahudi? Iya, sama Yahudi murid-muridnya. Nah, ketika Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa, di rumah Bapakku banyak rumah, aku akan menyediakan tempat untukmu. Yesus itu menyediakan tempat untuk orang kedua atau orang ketiga? Untuk Bani Israel dong, muridnya. Oh, saya nggak bicara Bani Israel. Oh, untuk muridnya. Untuk pelaku muridnya. pertama, pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Wes pintar Bang Handi, mencerdas. Wih, keren. Jadi ketika Yesus berkata, barang siapa yang percaya kepadaku, aku mengenal pengikutku, pengikutku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikutku. Di situ pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Lalu kemudian ketika Yesus berkata di dalam pengajaran beliau, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini pelaku kedua atau pelaku ketiga? Pelaku kedua dong. Pelaku kedua. Pelaku ketiga ada nggak disinggung kemudian oleh Yesus? Nggak pernah. Nggak. Yesus nggak mengenal pelaku ketiga. Pernah. Pernah Bang. Di mana? Matius 7 nomor 22-23. Pelaku ketiga bertemu dengan Yesus. Yesus hanya bertemu dengan pelaku kedua. Pada saat mana Yesus bertemu dengan pelaku ketiga? Pada saat hari kebangkitan. Iya. Itulah kemudian Yesus bertemu dengan pelaku ketiga. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Itu artinya peringatan dini kepada orang-orang yang tidak menerima ajarannya waktu itu. Yesus sudah ngerti nanti ada yang membelokkan ajaran saya ini. Ya itu tadi yang Dinda Erik sampaikan. Matius 17 nomor 12 itu. Iya Bang. Itu dia. Benar kan? Betul itu. Itu dia. Jadi kesimpulannya sahabat-sahabat sekalian, ini saya bersumpah demi Allah, saya bermimpi semalam. Mimpi saya itu, hai Suma, ya Paman, Yesus pelaku pertama, pelaku kedua adalah Yahudi, Bani Israel. Pelaku ketiga adalah Kristen. Ketika kemudian Yesus berbicara dengan siapa? Pelaku kedua. Ada Yesus berbicara kepada pelaku ketiga? Enggak lah. Tidak. Enggak ada. Tapi saya terbangun, Bang Andi, golek-golek kiri kanan, mimpi itu lanjut. Dikatakan apa? Ada. Ujung-ujungnya ada. Apa? Disebutlah itu. Mimpi saya, Bang Andi, mimpi. Serius. Gila nggak tuh, sampai terbawa-bawa ke tidur. Ketemu sama bom nggak Pak? Enggak. Nanti cuman itu aja mimpinya. Sekarang pertanyaan saya nih, saya serius nih sama adik-adik ini.
Pera Istar, kemudian Alfi, kalian, apalagi ada ketua kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda, ketuaku, masya Allah. Saya mau tanya, Dinda Kaisar juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Al, Alhamdulillah baru saya sampai mau tanya lokasi. Siap. pada antum Assalamualaikum semua. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya sama antum semua. Pernah tidak Yesus berbicara kepada pihak ketiga pada saat dia melakukan penginjilan? Di dalam Bible nih, kalau ada tolong tunjukkan dalilnya, ada nggak? Please deh. Tidak, Paman. Nggak ada. Nggak ada, saya nemu. Nggak ada, Bang. Jadi setiap Yesus mengatakan kamu, dan ketika Yesus berkata mereka pada Bapa, itu berarti dia berbicara tentang pihak kedua, kan? Betul. Pihak keduanya siapa? Bani Israel. Bani Israel. Ada nggak muridnya non Israel pada saat itu? Ada satu tapi memaksa ya. Ibu itu yang mau mengobati anaknya. Itu bukan muridnya. Ya, muridnya dia memaksa itu mati kan. Nah, cuman ketemu. Maksa dia. Iya, betul. Nah, jangankan kemudian hal ini yang perlu kemudian dijelaskan kepada teman-teman Kristen kita. Apakah kalian adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ayo, kira-kira apa jawaban mereka? Kalau mereka jujur, apakah kalian ini adalah pelaku kedua dari pengajaran Yesus? Ada, katanya pergilah ke seluruh dunia, baptislah mereka. itu jawabannya. Itu berarti bukan pelaku kedua. Yang saya tanya pelaku kedua. Ada tidak kalian ini sebagai pelaku kedua dalam pengajaran Yesus? Ya nggak ada lah. Nggak ada. Dari ciri-cirinya tidak ada, Guru. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak Yesus berbicara kepada kalian sebagai pelaku kedua? Ada nggak? Nggak ada. Berarti Yesus hanya berbicara kepada Bani Israel. Yesus berpesan kepada 12 muridnya, jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa, yaitu bangsa yang hilang dari umatku Israel. Yohanes 15:24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kalau itu keliru, kalau itu salah, tolong tunjukkan. Kristen di mata Yesus pelaku kedua atau pelaku ketiga? Tapi kadang jurus ini sebenarnya nggak terlalu dalam gini loh. Terus kalau Nabi Isa alaihissalam itu untuk turunan kedua kali ditugaskan untuk apa? Ahli kitab. Manhua, siapa mereka? Siapa dia? Ahli kitab itu yang Bani Israel, keturunan Isa, Nasrani, Yahudi. Itu maksud gua, Nabi Isa nanti turun yang kedua kali itu ditugaskan untuk apa? Apain? Menjadi hakim, karena ada terdakwa, Bang Handi. Hakim siapa? Karena dia didudukkan menjadi Tuhan. Makanya Allah mengatakan apa? Allah tidak menyebut di situ sebagai Yahudi. Allah tidak menyebut Nasrani. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas. Tuh. Kepada manusia. Kepada manusia. Adakah engkau mengajarkan kepada mereka manusia ini? Kenapa demikian? Karena di luar daripada pengajaran Nabi Isa alaihissalam, ada pihak ketiga yang mengklaim, yang Al-Quran menjelaskan, wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Itu jelas itu. Jadi Nabi Isa tahu nanti sepeninggalnya dia ada yang menuangkan dia. Itu. Nabi Isa sudah menasehatkan kemudian kepada umatnya, siapakah yang akan menjadi penolongku untuk memperjuangkan ajaran Allah. Nahnu ansarullah. Ya, sejauh kita melihat dari aspek Al-Quranul Karim, tak ada Nabi Isa kemudian mengatakan bahwa mereka dianya akan dituhankan. Makanya dikatakan, engkaulah yang menyaksikan. Setelah aku tidak ada, engkaulah yang menyaksikan. Aku tidak tahu apa-apa, kata Nabi Isa. Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Kau yang menyaksikan itu semua. Aku tidak pernah mengajarkan itu. Engkau yang menyaksikannya, bukan aku.
Aku hanya tahu ketika aku bersama dengan mereka. Tapi setelah engkau wafatkan aku, engkau angkat aku kemudian, aku sudah tak tahu. Yang saya tahu, Bani Israel melakukan makar. Mereka saban hari semakin memperlihatkan kemudian pembangkangannya kepada Nabi Isa alaihissalam, kepadaku, Nabi Isa alaihissalam. Begitu Bang Andi. Aku nanya dong. Aku nanya nih, ini kelihatannya nih AC didinginkan, panas di bawah ini, goyang. Udah pakai kipas udah. Nabi Isa Bang Juma gini, Bang Juma. Tadi dikatakan ada orang kedua, ketiga. Kita fokus kedua, ketiga ini ya. Yesus mengatakan kepada mereka ini murid-muridnya ya, kita sepakat tadi gitu ya. Nah, ketika Yesus mengatakan aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka. Nah, Yohanes 17 nomor 9. Oke. Jadi oten ini didoakannya sama Yesus ini kalau merujuk ke tadi. Silakan Bang Juma. Luar biasa. Cuman pihak kedua. Kan Yesus mengatakan Matius 15 tuh, Matius 24, Matius 7 nomor 15, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar sebagai domba, pada mereka adalah serigala yang mus. Serigalanya ini pihak ketiga. Udah cukup di situ dulu lah. Allahu Akbar. Menurut Bang Juma, menurut Bang Juma tahu nggak kalau Nabi Isa alaihissalam itu ada yang mau menyalibnya? Nabi Isa, ya tahu lah pasti. Tahu. Nabi Isa tahu. Kalau tahu apa yang Nabi Isa lakukan? Melawan atau meminta pertolongan? Iya, hanya kepada Allah kemudian beliau berlindung. Dilindungi nggak? Kepada Allah. Yes. Kan terus coba kita lihat dalam surah Maryam. Ya. Masih bayi loh. Apa dikatakan kemudian wabaran? Saya lupa ayatnya. Ada nggak yang ingat? Adik-adik sekalian. Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyyan. 30. Iya. Terus ayat selanjutnya coba. Ayat 31. Wa ja'alani mubarakan aina kuntu wa usolli bisalat. Masya Allah. Ketua keren ketua. Ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa usani bisalat. Wazakati ma dumtu hayya. Masya Allah. Wa barram biwalidati. Walam yaj'alni jabbarun syaqiyya. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Itu Bang Andi, Masya Allah, subhanallah. Lalu Allah menjelaskan, sesungguhnya apa dibilangnya Dek? Itulah Nabi Isa alaihissalam yang menyatakan suatu pernyataan yang benar, yang kemudian pernyataannya itu kemudian diragukan kebenarannya. Itu kata Allah. Jadi itulah Nabi Isa yang datang kepada mereka dengan menyatakan pernyataan yang benar, tetapi mereka ragukan kebenarannya, kan gitu. Masya Allah, luar biasa Al-Quran ya. Tapi yang membunuh Nabi Isa ini yakin gak sih kalau Nabi Isa itu dibunuh atau mereka ragu? Enggak, mereka enggak yakin yang mereka bunuh itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Makanya di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 57 tuh ya, mereka ragu seragu-ragunya. Dan itu diterangkan juga dalam kisah para pewarta 25 nomor berapa? Nomor berapa? 25 nomor 19. Mereka berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Ada yang berkata dia sudah mati, tetapi Paulus berkata dia hidup. Di sinilah Oten mengeluarkan statement yang tidak pantas. Allah Subhanahu wa taala katanya penipu. Kenapa menipu orang? Bukan Nabi Isa yang dikasih beneran gitu loh. Itu harus diterangin tuh. Bukan di situ poinnya sebenarnya ya. Bukan di situ ya. Iya. Tolong diluruskan nanti, ditambahin kalau perlu ya, ditegur kalau salah. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, Islam datang belakangan dengan pola kesempurnaan yang diajarkan Nabi Muhammad. Kristen ada di antara Yahudi dan Islam. Yesusnya, Nabi Isanya datang kepada Bani Israel.
Bani Israel menolak beliau dengan pernyataan bahwa beliau dianggap sebagai anak yang dihasilkan dari zina. Ketika kemudian di dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya orang tuamu adalah orang yang baik, ya ukhta Harun, kan gitu. Ibumu adalah bukan seorang pesina. Wa makanat ummuki bagian. Ibumu bukan pesina, bapakmu orang baik. Dia adalah orang yang berperilaku, seorang yang berperilaku baik, tidak berperilaku buruk. Lalu kemudian ketika ibunya dihina, dihujat, direndahkan, dinistakan, disudutkan oleh bangsanya nih, Islam yang memiliki Nabi Isa, dalam arti kata Islam memahami Nabi Isa sebagai seorang nabi dan rasul pada Bani Israel. Apa yang dilakoni kemudian oleh Nabi Isa alaihissalam pada masa ibunya disudutkan oleh orang-orang Yahudi? Apa yang Yesus lakukan? Yesus yang bayi membela ibunya. Ini Abdullah adani al-kitab wa ja'alani nabiyyan. Nabi Isa membela ibunya dengan adanya tuduhan bahwa dia itu adalah anak zina. Nah, sekarang permasalahannya adalah terkadang saudara-saudara kita Kristen, ya itu kan cerita ada di dalam Quran. Oke? Tetapi ternyata di dalam Yohanes 8:41 Yesus pun diindikasikan tuduhan sebagai anak zina. Pertanyaannya, apa pembelaan Yesus? Dibuatkan surat, ada Pak Yusuf menikahi dia supaya nggak dianggap pesina. Yesusnya itu pembelaan Lukas. Yang saya tanya, apa pembelaan Yesus terhadap ibunya? Ya kan belum bisa bicara waktu dia bayi. Itulah hebatnya umat Islam, karena panduannya selalu simpelnya itu selalu akal. Di Islam Nabi Isa bisa bicara dalam ayunan. Luar biasa bukan? Tapi tidak dituhankan. Bayi bisa bicara dalam ayunan tapi tidak dituhankan. Di Kristen, bayi tidak membela ibunya pada saat ibunya difitnah, dihujat, direndahkan oleh orang Yahudi. Bayi nih, tapi dituhankan. Pertanyaannya, kalau begitu kisah mana yang logis? Al-Quran kah atau yang di sebelah sana? Oh, pasti Al-Quran. Jangan diragukan, karena Al-Quran itu identik dengan akal manusia. Nah, ini masalahnya ini. Dia orang benar, dia adalah orang saleh, dia orang mukmin, orang bertakwa, paling taat, bahkan di konsep mereka disebut sebagai anak Tuhan. Apa pembelaannya terhadap ibunya ketika dituduh tuan rumah sebagai anak pesina? Sebagai anak harus dong dia membela ibunya. Hei, kalian menuduh ibuku sebagai orang yang berzina sampai aku ada lahir sebagai anaknya. Tidak dong. Aku ini Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Jangan kalian tuduh ibuku, aku ini Tuhan loh. Ada kayak gitu? Nggak ada kan saudara-saudara? Malah ketika dia besar dia mengatakan apa? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Bahkan berbicara pun bukan dari dirinya sendiri. Pembelaannya terhadap ibunya apa? Ketika dituduh, diam aja. Diam aja. Tapi orang-orang yang tidak dikenalnya, yang hidup ribuan tahun setelah dia, malah dibela. Ibunya dituduh pesina, nggak dibela. Oke? Tapi ada orang yang jauh dari tempat kelahirannya, bukan Bani Israel, tapi mengaku dosa-dosanya dibela sama dia. Dosanya dihapus, dimakan habis, ditebus habis dosa-dosanya. Yang mengherankan bagi saya, seorang yang mampu kemudian menebus dosa-dosa manusia lain,
Tapi ibunya ketika dituduh berzina tidak bisa bela. Bukan nggak bisa bela, nggak ada pembelaan. Gimana ini? Membela orang yang jauh, yang makan segala-galanya, yang melanggar semua aspek yang ada dalam hukum Torah, dibela. Ibunya dituduh berzina, tak ada pembelaan. Gimana ini? Gimana kawan-kawan? No comment gue itu. Sedih. Sedih lah, sedih. Iklan dulu bang. Iklan dulu bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Masya Allah. Sedih itu ceritanya bang. Miris ya. Kalau saya kesimpulannya, benar ya iya Pak. Kesimpulan dari saya, nikmat Tuhan apalagi yang kalian dustakan terhadap Islam. Kan gitu. Terhadap Islam. Sekarang begini masalahnya, Bung. Kamu membela ibu-ibu lain, bahkan para penjahat-penjahat, iya kan? Kamu bela mati-matian, bahkan kau mati untuk membela itu. Tapi ketika ibumu dituduh berzina, ada kamu bela? Ada. Mana? Tunjukkan. Kasihilah musuhmu, doakanlah musuhmu. Doakanlah mereka. Allahu Akbar. Masya Allah. Inilah pentingnya akal ya dalam beragama. Silakan bang, ada yang mau disampaikan yang lain? Siap abang dah. Terima kasih. Ada suara bangku. Mantap lah suaranya nih. Gak ada. Ada suaranya bagus, suaranya bagus. Oh iya, senior. Izin semuanya, izin. Enggak, sebelum ini saya sambut dulu yang baru naik, siapa tahu. Oke, siapa ini? Mariani Lupi. Mariani kalau enggak ngomong dong. Mariani enggak mau dia ngomong. Lanjut. Ya, selamat malam. Ya. Selamat malam. Ya. Silakan Bang. Muslim Kristen Bang? Saya kebetulan Muslim. Oh, Muslim, masya Allah. Salam dong. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya sampaikan, boleh nggak? Silakan bang. Saya kemarin lihat YouTube tuh pernah dengar dari Pak Zuma sendiri mengatakan Yesus atau Isa itu Mesias untuk Bani Israel saja. Pernah ya mengatakan itu ya? Iya. Ya. Nah, kemudian ajaran Isa itu hanya untuk Bani Israel aja gitu ya. Pernah itu kayaknya. Nah, ini kalau menurut pemahaman saya, mungkin bisa nanti diskusi atau mungkin saya salah atau apa. Kalau di dalam Al-Quran itu kan jelas wa ataina Isa bin Maryam, Masihu bin Maryam, Masihu bin Maryam, atau itu kan kata Masihu Mesias itu dicantumkan, artinya memang Nabi Isa itu atau Yesus itu nggak hanya Mesias untuk Bani Israel, untuk manusia semuanya sebenarnya. Kalau menurut saya, sebab apa? Mesiasnya Nabi Isa itu bukan jatuh di saat dia hidup tahun 1 Masehi. Mesiasnya itu justru ketika nanti, kalau menurut hadis Nabi tentang Yaumul Qiyamah itu kan ketika dia menyelamatkan seluruh peradaban dunia ini dari Dajjal kan gitu kan ada itu kan. Nah, Mesiasnya itu di situ maksud saya. Kesimpulannya apa? Nah, maksud saya Mesias itu tidak untuk Bani Israel saja gitu loh. Tapi Mesias untuk semua manusia di saat nanti menjelang kiamat. Baik, sebelum Gurunda jawab, Gurunda izin, itu YouTube-nya gerasak. Kok bisa? Pak Maryani nanti atau waktu dia hidup? Lah, saat nanti itu kan dia hidup juga. Nabi Isa turun itu kan hidup berarti. Suara krimis. Dijawab ya. Dia bukan Nabi lagi. Cukup. Ada satu lagi. Cukup dulu. Udah bisa direspon abangku? Ya, silakan. Bang Zuma? Iya. Oke, masih gerimis nggak nih? Kresek-kresek ya? Dikit. Tapi di sini udah, dikit. Udah bijak. Enggak, di YouTube bukan di sini. Ya, lanjut. Masih? Tunggu. Sabar ya teman-teman.
Sabar ya. Bentar dek. Oke. Jadi gini, saudara. Saya membacakan Al-Quranul Karim di dalam surah Al-A'raf. Ya, Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai manusia, sesungguhnya aku Nabi Muhammad adalah utusan Allah bagi kamu semua. Itu satu. Yang kedua, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Ya bani Israel, aku ini adalah utusan Allah untuk kalian. Satu untuk seluruh umat manusia, satu untuk Bani Israel. Nah, terkait dengan apa yang saudara bawa, bahwasanya dia adalah Al-Masih. Maksudnya kedatangan Nabi Isa itu untuk Islam gitu? Enggak. Nabi Isa alaihissalam itu datang bukan untuk umat Islam, tapi Nabi Isa datang untuk membenarkan dinul Islam. Kalau dia kemudian dikatakan Al-Masih, kan kita umat Islam sudah mengimani itu. Memang kita beriman, umat Islam beriman dia adalah Al-Masih. Itu iman kita. Itu iman kita. Itu iman kita. Dan iman kita adalah Nabi Isa kelak yang akan datang turun sebagai pertanda datangnya hari kiamat. Dan kiamat itu terjadi nanti setelah sudah tak ada lagi umat Islam. Umat Islam tidak akan melihat kiamat itu. Huru-hara kiamat itu tidak akan dilihat oleh umat Islam. Itu jelas itu. Jadi ketika Nabi Isa alaihissalam datang kemudian membenarkan Al-Quran, membenarkan Islam, menjadi makmum bagi umat, menjadi makmum bagi Rasulullah Muhammad SAW. Dia bermakmum kepada Islam. Jadi segala-galanya sudah sempurna di Islam ini. Kita imani dia sebagai Al-Masih, Rasul untuk Bani Israel. Bukan lagi begitu datang, kita akan menjadikan dia Rasul selain kepada Nabi Muhammad. Enggak. Udah selesai. Beliau untuk Bani Israel, ahli kitab. Coba Anda baca surah An-Nisa ayat 159. Ada orang Islam disebut di situ? Enggak ada, karena umat Islam urusannya sudah tamat. Urusan umat Islam itu udah selesai. Apa itu beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, bahwa beliau adalah utusan Allah untuk mereka, Bani Israel. Apa dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Ini ending dari semuanya. Wa in min ahlil kitab. Disebutkan? Disebut. Tidak seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepada Isa menjelang kematiannya. Ada umat Islam di situ disebut? Gak ada. Kenapa umat Islam tidak disebut? Karena umat Islam dari sejak dia lahir diajarkan tentang Islam, diajarkan tentang Nabi Muhammad. Dari sejak mereka berislam sudah beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia datang kepada mereka yang terdakwah. Nah, itu yang saudara ingin saya sampaikan. Saudara Mariani ya. Kresek-kresek ya. Di YouTube kali Bang Zuma. Iya, di YouTube maksudnya deh. Bang, saya mau nanya gini. Ada umat sebelum Nabi Muhammad, tetapi waktu zaman era Nabi Isa. Tapi bukan Bani Israel. Kalau dia mengimani Nabi Isa sebagai itu kan berarti memang itu yang harus ketentuan Islam itu ketika ada Nabi, maka imannya kepada Nabi dijadi itu. Sebelum ada Nabi berikutnya. Nah, ketika ada Nabi Muhammad, ya Nabi Muhammad semua. Tapi waktu, ini yang saya katakan, waktu sebelum Nabi Isa, Nabi Muhammad, itu kan tidak ada Rasul. Itu setelah Nabi Isa, baru Nabi. Maksudnya Nabi Ahlul banyak, Fatroh. ya. Maksudnya Ahlul Fatroh. Tapi dia
menerima ajaran Isa waktu misalnya saudagar, misalnya ada orang berdagang ke Yerusalem atau ke Nazaret di saat misalnya nih orang orang Persia misalnya datang ke sana melihat Nabi Isa dengan sebuah kemujizatannya, ajarannya, dia beriman kepada Nabi Isa. Kan boleh saja sebenarnya. Apakah itu tidak dihitung sebagai umat Nabi Isa? Kan harusnya dihitung itu. Itu yang maksud saya, bahwa Nabi Rasul itu sebenarnya untuk manusia di zamannya sebelum ada Nabi yang baru. Kalau setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi kan gitu. Khotamul Anbiya. Nah, kata-kata bahwa Isa hanya untuk Israel di saat itu juga kayak menurut saya sih, nah bagaimana dengan orang-orang di luar Israel? Tetapi ada ketika pencerahan Nabi Isa itu ada. Kalau dia ngikut Nabi Isa, apakah bukan pengikutnya? Nah, itu. Makasih. Iya, saya hanya berbicara mengenai umat Islam dan juga ahli kitab. Karena Al-Quran menerangkan tidak seorang pun dari ahli kitab yang tidak beriman kepada Nabi Isa kelak sebelum kematian. Dan umat Islam memahami Al-Quran bahwa Nabi Isa diutus untuk Bani Israel. Kalau yang Anda pertanyakan, kita serahkan kepada Allah. Saya katakan bahwasanya ya itu urusan Allah, tidak dijelaskan kemudian di dalam Al-Qur'anul Karim seperti apa yang Anda pertanyakan. Bahwa semuanya akan beriman kepada Nabi Isa. Yang beriman kepada Nabi Isa adalah umat Islam dan juga ahli kitab menjelang kematiannya ketika Nabi Isa datang untuk yang kedua kalinya. Beliau Nabi, beliau Muslim. Silakan. Afi barusan cek akun beliau, memiliki 4 following akun yang beliau ikuti ya. Cuman 1 doang akun Muslim yang beliau ikuti, cuman akun Kang Kian Santang ini, dan 3 lainnya orang Kristen. Vi, itu yang dimaksud itu periode kekosongan itu, Vi. Iya, Alur Fatroh. Di Al-Maidah 5:19, Vi. Alah, kawan, ya, nguji-nguji. Kau jangan nguji-nguji guru kami lah. Iya, ini ada Adrian. Adrian Muslim apa Kristen? Adrian. Kristen, Bang. Apa? Kristen, Bang. Ngomong Kristennya yang kencang, Bang, biar dunia mendengar, Bang. Biar bangga, Bangku. Ya, perlulah. Ya, silakan. Anda mau diskusi atau mau bertanya aja, silakan, Bang. Enggak, cuma mau bertanya aja ini, Bang. Silakan. Jadi saya memberanikan diri naik ke sini, Bang ya. Saya sudah beberapa kali mengikuti yang namanya komal-komal seperti ini ya. Saya sebenarnya muncul beberapa pertanyaan ini, tanda tanya di dalam. Langsung bertanya aja, Bang. Jangan curhat dulu, Bang, karena suara Anda minoritas terdengarnya, Bang. Silakan. Gini, Bang, terkait masalah Tuhan ya. Sebenarnya di dunia ini saya bertanya ya, Bang ya. Di dunia ini menurut abang-abang semua ini ada berapa Tuhan sih? Satu lah, Bang. Maksud saya, saya kan imannya beda, agamanya beda. Iya. Saya yang saya imani sebagai Tuhan saya, apakah beda dengan Tuhan yang abang-abang imani? Beda. Beda, Bang, beda. Beda. Tuhan kami maha suci. Tuhan saudara mohon maaf, jauh dari kata itu. Jadi beda Tuhan kita. Saya tidak paham agama ya, Bang. Saya cuma beragama dari orang tua ya, ikut terkait. Iya, agama saudara memang dari orang tua. Semuanya pasti ngaku gitu, karena Yesus tidak pernah mengajarkan agama saudara. Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen, Bang. Yesus. Yesus terkait Bible, Alkitab ya. Kami kan di Indonesia Alkitab.
pernah saya mendengar kalau pernyataan isi daripada perjanjian lama sama perjanjian baru katanya versi aslinya beda beda keluaran ya atau gimana ya, perjanjian lama sama perjanjian baru kontradiksi gitu. Bukan, bahasanya maksudnya original teks. Iya betul. Iya, kalau perjanjian lama itu bahasa Ibrani, perjanjian baru Yunani. Ibrani itu dari Yahudi. Dari Yahudi ya, Bang. Iya. Secara tidak langsung, Bang, saya mau mengetahui sejarah sebenarnya di sini. Saya sudah beberapa kali mengikuti Komal seperti ini. Saya bimbang, bertanya-tanya dalam hati bahwa kitab yang saya imani ini, saya mau tahu maksudnya apakah benar yang saya pegang ini benar-benar benar atau gimana, Bang? Seperti itu. Mungkin abang-abang paham maksud saya. Alfi, singkat nih, Bang Zuma. Bang Adrian ini bertanya, Bang Zuma, apakah benar perjanjian baru itu berisikan informasi kebenaran dari sumber Sang Pencipta langit dan bumi? Silakan Bang Zuma. Gimana? Tunggu dulu ya, Bang. Tunggu dulu, saya sambung ya. Iya. Karena saya lihat di kitab abang-abang ini, saya lihat kenapa ada original teks bahasa Iya, udah benar Arab, itu, Bang. Bahasa Arab, terus apa gunanya ada bahasa Arabnya sama ada terjemahannya di situ, sedangkan kami kan tidak ada seperti itu. Bukan mau membandingkan. Oh iya, sebelum Gurunda jawab, aku nanya dulu dikit ke Adrian. Mau masuk Islam, Adrian? Saya belum ada mengarah ke situ, Bang. Oh, oke. Silakan Gurunda. Ya, jadi gini, saudara. Nabi Musa alaihissalam datang kemudian mengajarkan kepada Bani Israel dan Tuhan memberikan beliau itu kitab Torah. Tak ada yang menghafalkan kemudian. Lalu kemudian Allah mengutus nabi-nabi, demikian juga adanya. Lalu Al-Quran diwahyukan sebagai petunjuk terakhir untuk seluruh umat manusia. Makanya sudah 1400 tahun Al-Quran ini tidak pernah kemudian ada yang menggantikan. Kalau dulu Torah, kemudian Injil, Mazmur atau Zabur, kemudian Injil, lalu Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah pedoman akhir sampai kiamat dan tidak ada lagi kitab suci setelahnya, maka pencipta langit dan bumi memberikan stempel legitimasi untuk dijaga kemurniannya. Nahnu nazzalna zikra wa nahnu lahu lahafizun. Aku yang mewahyukan Al-Quran, aku juga yang akan menjaganya. Kenapa dijaga? Karena ini kitab terakhir. Kemurniannya harus tersampaikan semuanya kepada manusia, termasuk Anda. Kalau Anda menyampaikan Bible kepada kami dalam bentuk terjemah dan di situ berkata, Yesus berkata, kami mana bisa tahu itu ucapan Yesus? Itu bahasa Indonesia. Yesus menggunakan bahasa Ibrani Aram. Apa yang Yesus katakan pada saat itu? Orang Kristen juga nggak tahu. Yang ada sampai di Indonesia ini cuma terjemahan dari kitab Belanda. Mana kita tahu itu ucapan Yesus? Bagaimana kalau sudah terganti dari bahasa Yunani, bahasa Latin, masuk lagi ke bahasa Belanda, masuk lagi ke bahasa ini, itu sampai ke Indonesia. Mana yang betul? Sedangkan kalau Al-Quran dari 1400 tahun silam sampai hari kiamat nanti
keturunan kita masih mendengarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin, keturunan kita masih mendengarkan bacaan itu. Sehingga ketika Nabi Muhammad melafazkan bacaan ini sampai kepada para sahabat, turun lagi kepada tabi'in, turun lagi kepada tabi'in, sampai kepada para ulama, sampai kepada kita hari ini terjaga. Jadi kita seakan-akan bertemu dengan Rasulullah, karena dari lisannya kemudian sama uraiannya dengan apa yang kita pelajari, apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Bagaimana dengan kitab saudara? Benarkah Yesus mengucapkan kata-kata itu? Apa? Lisannya seperti apa? Kita nggak tahu. Karena Al-Quran kemudian dikhususkan untuk sampai kiamat, maka Al-Quran dijamin kemurniannya. Silakan alam semesta mengkritisi Al-Quran. Silakan orang-orang terpintar, tercerdas dari keturunan Adam, dari agama apapun, dari bangsa manapun, dari disiplin ilmu manapun, apapun itu, untuk mengkritisi Quran. Ada kesalahan, silakan tunjukkan. Al-Quran menantang semua zaman. Al-Quran kemudian menantang ilmu pengetahuan. Al-Quran menantang semua disiplin ilmu. Silakan tunjukkan kalau ini bukan dari pencipta langit dan bumi. Mereka pasti yang mengatakan Al-Quran keliru, saya pastikan mereka nggak bisa Al-Quran. Mereka hanya mengambil kata 1, 2, 3, lalu kemudian mereka pretelin terjemahannya bla 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 dan seterusnya. Sekuat apapun mereka kemudian menggali kesalahan dalam Al-Quran, Al-Quran semakin sesuai dengan zaman. Nah, oleh karena itulah saudara, ya kenapa Al-Quran ini terjaga keasliannya? Karena Al-Quran dikhususkan untuk seluruh umat manusia termasuk Anda. Kalau yang datang kepada Anda cuma terjemahan Al-Quran, maka apa yang terjadi? Orang berakal akan bertanya, mana aslinya? Apa buktinya kalau ini sudah sesuai dengan aslinya? Ingat Bung, terkait dengan kitabnya orang Yahudi yang kalian ambil, itu sama halnya dengan terjemahan Al-Quran yang Anda ambil. Al-Quran punya terjemahannya Anda ambil, lalu terjemahan Al-Quran itu Anda pakai sebagai kitab suci, lalu Anda membuat agama baru di luar Islam. Itu yang terjadi terhadap kalian. Terjemahan kitabnya orang Yahudi kalian ambil, lalu terjemahan itu kalian gunakan sebagai alat untuk bikin agama baru, yaitu Kristen. Rancu bukan? Terjemahan Al-Quran diambil oleh sekelompok orang, terjemahan Al-Quran ini diambil oleh sekelompok orang, lalu dengan modal terjemahan ini mereka mendirikan agama di luar Islam. Itulah keadaan agama saudara. Mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, lalu dengan modal kitab terjemah ini kalian membuat agama baru. Lucu kan? Lucu. Karena hanya menggunakan terjemahan dari kitabnya orang lalu membuat agama baru. Nah, Islam tidak. Islam tidak mengambil terjemahan kitabnya agama lain, tidak mengambil terjemahan Yahudi, tidak mengambil terjemahan Kristen, tidak. Al-Quran sendiri yang mengukuhkan dirinya sebagai penentu kebijakan terakhir dari pencipta langit dan bumi. Nah, makanya Al-Quran sampai kepada Anda. Berbahagialah Anda yang kemudian bertemu dengan umat Islam. Kenapa? Anda bertemu dengan orang yang memiliki kitab masih ori dari nabinya. Satu-satunya mukjizat peninggalan para nabi hanya Al-Quran, tak ada yang lain. Musa, mana peninggalannya? Ada Taurat. Kalau dikatakan ada, apa bukti bahwa itu adalah Taurat dari Nabi Musa? Siapa yang menerima setelah Nabi Musa kepada siapa, kepada siapa, kepada siapa? Ada bukti? Gak ada. Kitabnya Yesus, Nabi Isa mana? Gak ada. Yang Anda temukan, yang Anda pakai, kitabnya Lukas, kitabnya Markus, kitabnya Yohanes, kitabnya Paulus. Mana kitabnya Yesus? Tak ada. Satu-satunya sekarang hanya Nabi Muhammad yang punya Al-Quranul Karim. Nah itu saudara, kenapa dia masih terjaga? Karena Al-Quran dipersiapkan untuk sampai kepada kiamat. Kitabnya Yesus tak ada lagi, Injilnya Yesus tak ada lagi. Karena itu memang hanya untuk pada masa itu, sudah tergantikan oleh kitabullah Al-Quranul Karim. Tak ada lagi. Makanya Al-Quran, makanya Bible itu keteteran untuk menghadapi Quran, tidak sanggup. Seperti itu saudara, karena Bible itu hanya perkataan manusia saja, bukan firman Tuhan.
Itu perkataan orang-orang yang ada di Lembaga Bible Indonesia. Sama ketika tadi saya ditanya, wahai Bang Sumaya, Paman, apakah terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran? Saya katakan bukan. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Terjemahan Al-Quran bisa direvisi, bisa dikoreksi. Sedangkan firman Tuhan tidak bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi oleh manusia. Kalau Bible bisa dikoreksi, bisa direvisi. Bukti bahwa Bible bukan firman Tuhan. Silakan. Iya Bang. Abang tadi mengatakan Alkitab itu bukan bahasa apa? Bukan bahasa Yesus. Bukan kitab Yesus. Iya. Terus kalau memang Alkitab bukan bukan kitab Tuhan Yesus, kenapa sampai sekarang tidak ada yang mengkomplain, bahkan pemerintah melegalkan seandainya itu tidak benar? Saudara, pemerintah tak ada urusan dengan kitab suci agama. Gak ada hubungannya. Pemerintah tidak memiliki intervensi kepada agama. Karena negara kita bukan negara agama. Gak ada intervensi. Kristen masuk, disahkan. Islam masuk, disahkan. Negara nggak ada intervensi terhadap itu. Itu adalah kebijakan dari si pemeluk agama itu sendiri. Nah, sedangkan kitab saudara, kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, coba lihat di Markus 1, nomor 14. Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu Bang. Yesus memberitakan Injil. Mana Injil Yesus? Tak ada lagi. Jadi menurut Abang Alkitab itu bukan Injil? Yes, oh pasti. Bukan Injil itu Bang. Saya pernah mendengar pernyataan Bang Suma. Iya. Saya pernah mendengar di Komal bahwa Yesus itu ada dua. Yesusnya Yahudi sama betul. Yesusnya Kristen. Kristen ya. Iya. Maksudnya dasarnya Bang Suma ngomong gitu seperti itu gimana Bang? Yang pertama Al-Quran, surah An-Nisa ayat 157, Al-Ma'idah ayat 33. Yang disalib itu adalah orang yang durhaka kepada Tuhan, orang yang membenci kepada Tuhan, orang yang membenci kepada Nabi Isa. Itulah yang disalib. Didukung oleh Paulus. Paulus mengatakan bahwa yang disalib itu adalah orang yang terkutuk. Nabi Isa, Yesus, apa yang menyebabkan dia terkutuk? Dia orang suci, dia orang benar, dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Apa bukti kalau dia terkutuk? Nggak ada. Berarti bukan dia yang disalib. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada Yesus penyesat yang datang kepadamu mengaku sebagai Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Yesus berkata dalam Lukas 21 nomor 8, akan datang penyesat dan penyesat ini menggunakan nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Itu tertulis di mana Bang? Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, nomor 24, 25, 26. Terus masuk Abang ini yang penyesat ini siapa? Yesus palsu. Kan Yesus yang berkata tuh, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Nah, mari kita uji. Mari kita uji. Yesus datang ke atas muka bumi ini sebagai manusia. Menurut siapa? Menurut Yesus. Jadi Yesus datang di atas muka bumi ini sebagai manusia menurut Yesus. Yohanes 1 nomor 51. Itu kata Yesus. Bahwa dia datang sebagai manusia. Kedua,
Anda baca 2 Yohanes 7. Anda baca 1 Yohanes 2 nomor 7. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Saya ulang, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Jadi yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Coba Anda baca di dalam Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Yesus datang kepadaku bukan manusia. Dia datang bukan sebagai manusia. Coba. Berarti Yesus yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Nah, sementara dikatakan siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Penyesatnya mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Kebetulan Galatia 1 nomor 11-12 Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Berarti Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus kemana-mana mengatakan Yesus itu datang kepadaku sebagai bukan manusia. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak orang. Yang datang kepada Paulus mengaku Mesias. Akulah Yesus Mesias. Dan menyesatkan banyak orang. Mana banyak orang yang disesatkan itu pengikutnya? Namanya Kristen. Makanya kenapa di Matius 7 nomor 22-23 Kristen kelak akan diusir? Karena itu tadi. Karena Kristen itu bukan pengikut Yesus. Pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bukankah kami bernubuat pakai namamu, bermujizat pakai namamu, mengusir setan pakai namamu? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Itu jelas kan? Diusir kan Kristen? Diusir. Bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Siapa itu? Yang memanggil Yesus Tuhan. Apa nama agamanya? Yang memanggil Yesus Tuhan? Kristen. Diusir kan? Kenapa diusir? Karena mereka mengikuti Yesus palsu. Yesus selama 33 tahun bang, tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya, tidak pernah mengajarkan ibadah di gereja, tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, tidak pernah mengajarkan tidak sunat, tidak pernah mengajarkan untuk orang menjadi Kristen, tak pernah. 33 tahun lawan. Mana tertulis itu bang? Apa itu? Itu yang dilarang tadi. Maksudnya? Yang dilarang makan babi. Lukas 16 nomor 17. Matius 5 nomor 19. Apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajarkan makan babi, oke? Dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Saya ulang, barang siapa yang meniadakan setitik pun dari hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Di mana itu kalau tempat terhina kira-kira? Neraka. Lukas 16:17. Aku berkata kepadamu, sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun dari hukum Taurat tidak bisa dibatalkan. Itu kata siapa? Kata Yesus. Pertanyaannya, langit dan bumi sudah lenyap atau belum? Belum. Berarti sudah bisa nggak dihilangkan hukum Taurat? Tidak bisa. Kata siapa? Kata Yesus. Nah, orang Kristen menghapuskan hukum Taurat. Iya, yang kami imani seperti itu bang. Nah itu dia. Makanya kalian mengimani itu
dari Yesus mana? Sedangkan Yesus yang asli mengatakan, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat batal. Yesus sendiri yang asli mengatakan, barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati neraka. Itu yang asli. Tapi ketika ada makhluk datang mengaku Yesus, membisikkan kepada Paulus, Paulus kemudian mengatakan apa? Hukum Taurat itu adalah sampah, skubalon, tinja, kotoran. Beda kan? Beda. Yang kami imani itu, Bang, yang datang ke Paulus itu adalah Tuhan Yesus, Bang. Iya, Tuhannya Kristen itu bernama Tuhan Yesus. Itu sudah betul, itu Tuhannya Kristen. Sekarang pertanyaannya, apakah Yesus menyembah kepada Tuhan yang bernama Yesus? Itu pertanyaannya. Apakah Yesus, anak Maria, menyembah kepada Tuhan yang bernama Yesus? Kan tidak. Yesus yang anak Maria menyembah kepada Tuhan yang bernama Elohim. Beda kan? Makanya Yesus berkata di dalam Yohanes 4 nomor 22, Bung. Yesus berkata, aku dan muridku menyembah apa yang kami kenal. Kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal. Yesus menyembah, bukan? Menyembah. Makanya di dalam Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus disebut apa? Digelar apa dia? Yesus hamba yang suci. Nah, Anda menyembah Tuhan Anda bernama Yesus. Memang Tuhan Anda itu bernama Yesus, betul. Tapi Yesus yang mana? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus yang Anda sembah itu adalah Yesus yang bukan manusia, yang datang kepada Paulus. Sedangkan Yesus yang datang penginjilan di tengah-tengah Bani Israel itu adalah Yesus manusia. Berarti namanya sama, Yesus, satu manusia, satu bukan manusia. Renungkanlah itu, saudara. Pikirkanlah itu. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Berarti ada penyesat yang datang memakai nama Yesus. Sekarang sembahan Anda bernama Yesus. Ngajarkan Anda makan babi, tidak bersunat, sekolah ibadah minggu, ke gereja, menuhankan manusia Yesus. Itu ajaran siapa? Ajaran Yesus yang bukan manusia, yang adalah Tuhan Anda itu. Siapa Yesus yang menurut Yesus? Yesus yang datang setelah Yesus menurut Yesus itu siapa? Yesus penyesat. Hanya ada satu kandidat Yesus yang penyesat itu, yang disembah oleh Kristen. Sederhana bukan? Gurunda izin, Gurunda ganti akun dulu, Gurunda kutil-kutil udah mulai kepanasan kayaknya Gurunda daripada kena pot. Afi tambahin juga Bang Zuma di YouTube. Di tetap layar teman-teman. Silakan. Saya bukan, turunkan. Afi mau nyampaikan di YouTube kresek-kresek Bang. Oke. Diambil alih dulu sebentar, Dek. Silakan. Ya, ganti akun dulu Gurunda. Ini pasti kena tentara Romawi, kutil-kutil ini pada kesurupan. Ya. Gimana? Panas kalian kan. Bang Geser. Ada yang mau mualaf pasti panas mereka ini. Siap. Bang Monitor. Geser. Monitor. Ini kan cuaca sedikit gerah Bang. Tolong makin dibakar abangku, silakan. Iklanin dulu. Baik. Teman-teman, jangan lupa di tap layar ya teman-teman ya. Jangan lupa di tap layar. Sebentar ya Bang Adrian ya. Sebentar Bang Adrian, saya mau ini dulu Bang Adrian. Mau bernubuat sebentar ya Bang ya. Teman-teman di bawah terima kasih. Kencangkan tap layarnya. Mengutip dengan perkataan Bang Zuma Gurunda kita ya. Cita-cita angan-angan bayi Tuhan atau bayi mutan, kejatuhan dan kejadian, bayi comel jadi Tuhan, bilangan dan bilangin, bayi imut dituhanin. Inilah ajaran yang membataskan kuasa sesembahan, menjadikan 1000% manusia cashbacknya Tuhan. Tidaklah heran jika Tuhan kafir dilahirkan, kisah bayi dan anak-anak dipaparkan, namun di kisah remaja ABG dihilangkan. Tiba-tiba timbul di waktu gondrong dan jenggotan. Maaf, itu Tuhan atau sosok megaloman. Hanya di saat momen bagus saja dibutuhkan.
Ada dongeng bayi menjaga alam semesta di saat lapar haus masih meminta. Setelah dewasa jenggotan tidak bisa berbuat apa-apa. Kami mendengar tepuk kepala sembari mengucapkan mati mija. Waktu Bunda melahirkan bayi Tuhan, Bunda nggak sadar dan tidak pernah menuhankan. Tapi kenapa kafir jadi di sesembahan? Bunda melihat kafir tertawa cengengesan. Dan akhirnya bayi itu mengatakan, aku hamba Tuhan, manusia 9 bulan dalam kandungan. Dan aku manusia utuh juga dilahirkan, dijadikan Tuhan sebagai nabi utusan. Di waktu Tuhan bayi, kuasa apa yang dimiliki? Menguasaikah bermain futsal dan bola kaki? Menguasaikah menjawab pertanyaan teka-teki? Tidak pernah dan tidak sama sekali. Sebab nyatanya dia masih makan disuapi, dineneni dan diceboki. Lepas menetes, anak itik dan ayam bisa berjalan. Lucu dan imut, pintar mencari makan. Apakah sama dengan bayi Tuhan? Bisa motoran, balapan setelah dilahirkan. Ya, bapak memberi nama kepada anak. Anak diberikan nama dari bapak. Bapak dan anak satu nama dengan anak. Rasanya otak mulai koplak dan somplak. Akhirnya kepala bertudung celana sempak. Sekali lagi ditanya apakah kafir berakal? Jawabannya cukup imani dan akal nakal. Tuhan pencipta menjadi bayi, apakah masuk akal? Jawabannya pasti macet seperti congor tertelan sendal. Sekali lagi, ajaran warisan penjajah datang mematikan akal, menjadikan kalian seperti Shinchan si bocah nakal. Oleh karena itu kami datang memberantas dan menangkal, didasari akal logika, iman kebenaran yang kekal. Dan terakhir, Al-Quran menantang setiap zaman, Al-Quran menantang setiap kezaliman, Al-Quran menantang setiap keilmuan, dan Al-Quran adalah firman Tuhan, tuntunan iman kebenaran, ada perintah larangan dan ilmu pengetahuan. Jika kau masih meragukan, Al-Quran menantang, cari di dalam satu kesalahan. Sekian, terima gaji, stay tune. Masya Allah. Paham Allah. Abangku. Belajar di mana Bang ini? Bikin kopi dulu. Bikin Betul, kopi, Bang Adrian. campur tepung kanji. Laksanakan Abang Zuma. Gurunda, YouTube udah aman Gurunda? Udah, Alfi pantau. Mantap. Mana tadi si itu? Turun, Tadi turun. orangnya mana? Terguncang. Ya itu oten-oten di bawah, jangan inilah, jangan suka ngeripot-ripot lah ya. Kita di sini kan edukasi, nggak ada hujatan, jadi kita santai aja guys ya. Nggak usah ada hujatan ya. Silakan Bang Daniel, selamat malam Bang Daniel. Ya, malam. Ya. Dares ya. Ini gegara bahas Tuhan yang Tadi siang. tingginya sepinggul kores band permanen akun PRH Istar. Serius? Cemacem ay. Serius tuh. Yo, ini akun baru Ikhwan. Jadi tolong di follow. Sampai 1 juta. Enggak, sasarannya itu kenapa Gurunda terus ya yang ditombak sama mereka itu ya? Gua juga. Iya dong, itu Kaisar aja. Kores yang bubukin Tritung, TikTok harusnya ban Kaisar aja. Kaisar akunnya masih banyak. Masya Allah, jangan teman-teman. Oten, please. Kami ini beredukasi teman-teman ya. Memberikan edukasi buat kalian. Jangan teman-teman, please. Ini ada kertas kosong nih naik nih. Dari tadi minta naik dia. Halo, kertas kosong. Mantap, akibat terkait. Halo, kertas kosong.